Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Accountex, perkenalkan nama saya Afrina Rosawirianti dari Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi 2020. Di sini saya akan menjelaskan salah satu program jangka pendek yang dilaksanakan oleh Departemen Kajian Pengembangan dan Sumber Daya Mahasiswa, yaitu pelatihan debat. Fungsi diadakannya pelatihan debat ini ialah memfasilitasi KBM Akuntansi agar melatih keberanian berargumentasi serta berbicara di depan umum. Selain itu, pelatihan debat ini juga dapat meningkatkan kemampuan merespons secara cepat dan tepat melalui sikap dan cara berpikir yang kritis. Juga menambah pemahaman mengenai suatu materi. Nah, untuk mengetahui apa sih itu debat, yuk kita cek videonya bareng-bareng. Debat adalah suatu kegiatan mengadu argumentasi antara dua pihak atau lebih yang bersifat perorangan ataupun kelompok di dalam mendiskusikan dan memutuskan masalah maupun perbedaan. Terdapat 7 unsur-unsur debat, yaitu mosi, tim afirmatif, tim oposisi, tim netral, penonton atau juri, moderator, dan notulen. Mosi ialah topik atau tema yang menjadi bahan perdebatan. Biasanya, mosi diambil dari isu yang sudah ada dan sudah terjadi maupun isu yang sedang hangat diperbincangkan. Selanjutnya yaitu tim afirmasi, ialah tim yang mendukung atau setuju dengan mosi. Lalu tim oposisi ialah tim yang menolak atau menentang mosi. Selanjutnya ada tim netral, ialah tim yang tidak secara penuh mendukung atau menentang mosi. Posisi netral diharuskan melihat suatu mosi dari dua arah pandang dan netral dan tidak memihak berlebih ke salah satu pihak. Tim netral biasanya juga menyertakan solusi-solusi baru dari sebuah permasalahan. Selanjutnya yaitu penonton atau juri, ialah partisipan yang diundang untuk menyaksikan jalannya perdebatan. Lalu ada moderator, ialah partisipan yang bertugas menyampaikan mosi di awal dan mengatur jalannya perdebatan. Yang terakhir ialah notulen, yaitu partisipan yang menulis atau merangkum pendapat-pendapat yang disampaikan oleh ketiga tim dan juga moderator. Debat memiliki 3 jenis. Yang pertama adalah debat parlementer atau majelis. Yang kedua adalah debat pemeriksaan ulangan. Yang terakhir adalah debat formal, konvensional, atau debat pendidikan. Dan debat yang akan kita gunakan nanti ialah debat jenis yang ketiga, yang memiliki tujuan memberi kesempatan bagi kedua tim pembicara untuk mengungkapkan kepada audiensi beberapa argumen yang membantah atau menunjang suatu usulan. Dalam debat ini, setiap pihak diberikan waktu yang sama bagi pembicara-pembicara konstruksi dan bantahan. Debat ini juga bertujuan untuk menghasilkan keputusan yang lebih diarahkan untuk mengembangkan kemampuan di kalangan peserta debat. Kemampuan yang dimaksud di sini yaitu seperti mengutarakan pendapat secara masuk akal, jelas, dan juga terstruktur, mendengarkan pendapat yang berbeda, dan biasanya disertai kemampuan bahasa asing bagi debat yang berbahasa asing. Berikut ini ialah tata cara melakukan debat. Pertama, memahami dan menjalankan peraturan debat yang telah disepakati oleh peserta dan anggota debat. Jika seorang anggota debat melanggar peraturan, maka akan berpengaruh pada timnya. Kedua, pertanyaan yang diajukan sebaiknya disampaikan dengan profesional, tidak menghina, menguji maupun merendahkan lawan. Ketiga, ajukan argumen dengan analisis yang kritis, masuk akal, dan runtut. Ketiga hal ini akan lebih baik jika dilakukan dengan kemampuan retorika yang baik. Keempat, dalam menyampaikan gagasan, kenali dan pahami kelemahan maupun kelebihan yang dimiliki lawan. Hal ini sangat penting untuk menyusun strategi debat sehingga efektif dalam menyangkal dan mempengaruhi lawan, bahkan seluruh peserta debat. Kelima, argumen yang disampaikan tidak perlu terlalu banyak karena waktu yang terbatas. Susun argumen ke dalam poin-poin yang singkat dan lugas yang merujuk langsung ke permasalahan yang sedang didebatkan. Keenam, memahami dengan baik tentang kesalahan-kesalahan dalam berpikir, terutama pada penyelesaian masalah. Hal ini juga berfungsi untuk mengetahui kelemahan argumentasi yang diberikan oleh lawan. Ketujuh, menyajikan gagasan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan
dipertanggungjawabkan. Sertakan juga data-data yang valid yang dapat mendukung argumen atau gagasan. Yang terakhir ialah membuat kesimpulan yang menunjukkan pernyataan final dengan kalimat yang lugas dan langsung menuju ke titik celah lawan. Kesimpulan disampaikan dengan tegas untuk menunjukkan rasa percaya diri bahwa argumentasi tersebut benar. Berikut ini ialah struktur dalam debat. Yang pertama, perkenalan. Perkenalan harus dilakukan oleh masing-masing tim atau pihak. Yang kedua, penyampaian argumentasi. Dalam debat, masing-masing tim afirmasi maupun oposisi menyampaikan argumentasi atau gagasan tentang mosi yang telah diberikan. Penyampaian argumentasi ini dimulai dari tim afirmasi, lalu tim oposisi, kemudian diakhiri oleh tim netral. Yang ketiga, debat. Melakukan debat merupakan hal utama. Masing-masing tim diharuskan menyampaikan argumentasi maupun sanggahan kepada lawan. Yang keempat, kesimpulan. Kesimpulan merupakan hasil akhir debat yang sebelumnya diawali dengan penutup yang disampaikan oleh masing-masing tim. Yang terakhir adalah keputusan. Keputusan diambil dari hasil voting, mosi, resolusi, dan sebagainya. Jenis keputusan ada 3, yaitu keputusan oleh pendengar, keputusan oleh juri, dan keputusan dengan kritik. Berikut ialah etika dalam debat. Yang pertama, bertanya secara serius. Ketika bertanya kepada lawan debat, harus bersungguh-sungguh, bandingkan paparannya dengan data-data yang memang sudah dihimpun. Tidak menguji pembicara, pertanyaan langsung menuju fokus permasalahan, dan tidak menyangkut pautkan prasangka emosional ketika bertanya. Yang kedua, tidak menyinggung lawan debat. Tidak boleh menyinggung lawan debat mengenai kekurangan fisik dalam debat. Kondisi yang diutamakan yaitu pertarungan ide gagasan. Yang ketiga, bicara sesuai data dan fakta. Agar dapat mematahkan argumentasi lawan debat, maka harus mengadu argumentasinya dengan data dan fakta, juga dengan memiliki pengetahuan yang baik. Jangan adu ide gagasan lawan dengan informasi-informasi yang belum jelas. Gunakan keterampilan dalam membuktikan kesalahan dan celah lawan. Dan yang terakhir, patuhi peraturan debat. Semua peserta debat harus mematuhi peraturan yang berlaku dalam melaksanakan debat tersebut. Jika melanggar atau tidak mematuhi peraturan pada saat debat, maka akan didiskualifikasi atau hal lainnya. Pelatihan debat dilakukan 1 kali dalam 2 minggu selama periode 2020. Nah, itu dia mengenai pelatihan debat kali ini. Saya Apsara Rosa Wirianti Dan saya Ova. pamit undur diri. Sampai bertemu di pelatihan debat selanjutnya. Yuk berproduktif bersama MJ Akuntansi Untirta 2020. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.